Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah horor tentang cerita hantu biasa menghiasi kehidupan masyarakat yang tinggal di kosan maupun kontrakan. Pengalaman mistis yang kerap muncul antara lain adanya gangguan suara-suara aneh hingga barang-barang bergerak. Salah satunya yang dialami warga kontrakan bernama Farhan, yang belum lama ini jadi sorotan. Baru-baru ini Farhan berbagi pengalaman horor yang melibatkan teman kontrakannya sendiri. Dikiranya teman, ternyata makhluk lain. Kedengarannya agak sangat menyeramkan, bukan? Berikut cerita lengkapnya. Assalamualaikum sahabat semua. Ini adalah pengalaman di rumah kontrakan saya 4 tahun yang lalu. Kontrakannya terdiri dari 3 lantai. Saya menempati single room dan berada di lantai dasar. Bulan itu ada penyewa kontrakan baru yang masuk dan terdiri dari 4 bersaudara. Kamar mereka pun berada di lantai 2. Suatu malam, setelah selesai bekerja, saya sholat isya di ruangan tamu. Biasanya saya sholat di kamar. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11.30 malam. Kemudian saya melanjutkan dengan mengaji dan sekitar jam 12 malam semuanya selesai. Saya masih duduk di tikar sambil bermain ponsel karena di kamar sinyalnya tidak begitu kuat. Tak lama setelah itu, saya mendengar ada seorang yang pulang. Tidak yakin siapa, jadi saya hanya menunggu sampai pintu terbuka. Rupanya teman kontrakan baru dan saudara-saudaranya. Saya tersenyum, tapi senyuman itu justru tidak dibalas oleh semuanya. Kemudian saya diamkan saja. Saking sibuknya bermain ponsel, saya tidak sadar sudah jam 1 pagi. Tiba-tiba saya mendengar suara dari lantai atas. Suaranya benar-benar sangat bising, mulai dari suara tertawa hingga tertawa menjerit. Suara bising itu berlangsung hampir 10 menit. Rasanya ingin menegur. Pasalnya, di sini ada teman kontrakan lain yang paling lama tinggal dan terkenal tidak ramah juga sedikit galak. Tak ingin jadi hal yang tidak diinginkan, saya berniat menegur terlebih dahulu. Saya bangkit dan menuju tangga. Entah mengapa saya berpikir, biarlah. Dia pasti pandai menjawab saat kena tegur. Saya tidak jadi naik. Saya pun masuk ke kamar dan beristirahat. Persis yang saya duga, keesokan paginya saat bersiap-siap untuk pergi kerja, teman kontrakan yang galak turun dan masuk ke kamar. Saya panggil Kak Ina. "Kemarin apakah kamu mendengar orang berisik? Saya tidak bisa tidur." Saya pun menjawab, "Ada, saya mendengar." Kak Ina menjawab, "Kamu tahu tidak, saya pergi ke ruangan itu. Kakak beradik itu yang ribut, tapi saat saya mengetuk pintu tidak dibuka." Saya belum sempat menjawab, Kak Ina pun kemudian pergi dan terlihat benar-benar marah. Malam itu, setelah pulang kerja, saya menegur kakak beradik itu di halaman belakang dan menceritakan tentang hal kemarin. Salah satu dari mereka kemudian menjawab, Kemarin kami orang tidak pulang, Kak. Ibu dan ayah datang di sini, jadi kami tidur di rumah saudara." Aku terdiam. Saya sangat yakin bahwa saya melihat jelas mereka kembali dan naik di kamar. Tetap saja mereka mengatakan tidak pulang, dan mereka kemudian menunjukkan tas pakaian kotor yang mereka bawa. Malam itu saya tidak berani tidur sendirian. Saya mengajak teman lain untuk menemani. Saya anggap bahwa kejadian malam lalu hanya gurauan saja. Dan bukan hanya saya, keempat saudara itu juga meminta untuk tidur di kamar lain. Aku masih ingat wajah mereka malam itu. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah rasa takut dan cemas seringkali melanda diri. Namun di saat perasaan itu datang, sebagian umat beragama hendaknya memohon perlindungan kepada Sang Maha Pencipta dengan cara memanjatkan doa. Menurutnya,
Obat penghilang takut itu sendiri adalah dengan berserah diri kepada Sang Pencipta melalui doa dan bersikap tegas. Kemudian setelah kita bisa bertawakal atau menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Terima kasih telah menonton channel Kisah-Kisah Misteri ini. Jika sahabat suka, silakan like, subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi membuat cerita menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.